Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala la hawla wala quwwata illa billah ma ba'du. Bapak dan saudara, alhamdulillah kita masih dapat anugerah dari Allah untuk bisa hadir kembali dalam keadaan sehat dan afiat. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ikhlas karena Allah, Allah terima dan balas dengan pahala yang besar, amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara, lanjutan kajian kitab Masail Abil Laits. Kemarin ditanyakan apakah iman itu apa yang dimaksud dengan hakikat iman kemarin. Ya, iman itu adalah penjelasan tentang tauhid. Nah, sekarang masalah itu sebuah pertanyaan. Idza qila laka, bila ditanyakan kepada kamu, as-salatu, apakah salat? Wa shaumu, dan puasa. Salat 5 waktu maksudnya. Wa shaumu, dan puasa Ramadan. Wa zakatu, dan zakat. Zakat ini sedekah yang wajib. Jadi sedekah itu ada yang sunnah, ada sedekah yang wajib. Sedekah yang wajib itu zakat. Zakat itu ada ketentuannya. Kalau sedekah sunnah tidak ada ketentuannya. Kalau sedekah wajib itu rub'ul usyur, kalau istilah Arabnya itu, atau 2,5%. Nanti itu ada lagi harta yang ada bilangan nominal tentukan berapa, itu khumus. Khumus itu 20%. Maksudnya apa itu khumus? Khumus itu ketika kita melakukan peperangan, kemudian musuh kalah dan kita bisa merampas harta kekayaannya. Nah, itu wajib dikeluarkan 20%. Kalau zakat itu 2,5%. Kalau bilangan duit 1 juta itu cuma 25.000. Kecil. Kenapa? Ya karena kita meres keringat. Jadi duit siang malam sebulan kumpulin sampai setahun. Ada 1 nisab. 1 nisab itu bilangan untuk beli emas adalah 93,6 gram. Emas 24 karat itu 1,5 juta ya. Hampir 1,5 lah. Kalau kira-kira sekitar 100 jutaan. Orang punya duit 100 juta keluarin zakatnya tuh. Nah, duitnya udah sampai setahun, haul, udah 1 nisab, keluarin zakatnya. Berapa? Ya 1.020.000. 1 juta, 2,5 juta, kecil. Tapi kalau humus itu 20%, 1.200.000. Nah, itu kenapa? Karena nggak keringetan. Ya meskipun toh resikonya mati, hidup atau mati kalau perang. Tapi kan sekali dapat nggak sabrek-abrek. Jadi kita nyari duit, ya 1.000, 2.000 kumpulin sampai setahun, sampai bertahun-tahun. Nah, duitnya banyak, nah itu wajib keluarin zakatnya. Itu apakah zakat? Wa hubbul malaikati, mencintai malaikat. Wa hubbul kutubi, mencintai kitab. Maksudnya mencintai malaikat ini kita bukan sama kayak kita sayang sama anak sama bini, bukan. Mencintai malaikat itu beriman kepada malaikat. Wa hubbul kutubi, beriman kepada kitab. Wa hubbur rusuli, beriman kepada rasul. Wa hubbul qadari khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir baik dan buruk minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala. Wa ghairi dzalika, dan yang lainnya selain itu, minal amri, berupa amar ma'ruf, wan nahi, dan nahi munkar, wa tibai sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awa minal iman, apakah itu bagian dari iman amla atau tidak? Jadi ittiba kepada Nabi ini apa nih? Ittiba kepada Nabi yang umum, bukan yang khusus. Jadi ada yang syariat yang dibolehkan untuk Nabi, kita nggak boleh ngikutin beliau. Yang boleh kita ikutin apa? Ya cara beliau berjalan, cara beliau berpakaian, cara beliau makan, cara beliau tidur, sholat. Nah itu yang boleh kita tiru. Tapi yang khusus nggak boleh. Apa? Punya istri lebih dari 4, 9. Nah kita nggak boleh niru. Jadi yang subur dulu tuh istri berapa? 9 ya? Yang subur istri 9 itu nggak boleh tuh. Kalau kita udah punya istri 4, mau nambah lagi, ceraiin dulu 1. Nah, nambah lagi, mau nambah lagi, ceraiin lagi 1. Jadi maksimalnya itu udah 4, nggak boleh lebih. Itu ittiba yang boleh kita lakukan, yang nggak boleh jangan. Ini kan sunnah Nabi, saya punya istri 10. Nggak boleh yang apa namanya? Dulu sebab waktu diberlakukan ini orang boleh berpoligami, itu sahabat ada yang punya istri 10. Sama Nabi cukup 4, yang lain ceraikan. Nah, itu nggak boleh lebih dari itu. Sebab apa? Ya manusia itu kan kekuatannya terbatas. Kemudian juga dari sisi fisik, materi itu terbatas. Tidak bisa lebih dari 4. Itu apa namanya? Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh diikuti itu yang memang bukan khusus buat Nabi. Tuh.
Apakah itu semuanya bagian dari iman atau bukan? Fal jawabu, maka jawabannya la, tidak. Jadi itu bukan bagian daripada iman, bukan hakikatnya iman. Alasannya kenapa? Li'annal imana ibaratun 'anil tauhid. Karena sesungguhnya iman ibaratun sebuah penjelasan 'anil tauhid, tentang tauhid. Iman itu penjelasan tentang tauhid. Wa masih wadzalika, dan adapun yang selain itu, syartun min syaraitil imani, adalah salah satu dari beberapa persyaratan iman. Ini selain itu, hal itu semuanya adalah salah satu dari persyaratan iman. Maksudnya apa, Bapak hadirin saudara? Yang dimaksud itu adalah salah satu syarat dari sahnya iman itu orang pertama harus beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat. Tanpa itu maka tidak sah imannya. Orang hanya percaya saja kepada Allah, malaikat enggak, kitab enggak, rasul enggak. Dari mana sumbernya iman itu kalau kita enggak percaya kepada kitab? Sebab informasinya dari situ. Kita enggak percaya kepada rasul kalau enggak sah iman kepada kitab, kalau enggak ada rasul. Nah, sumbernya dari mana yang ngasih tahu kita? Ini ajaran Quran, ini ajaran Taurat, ini ajaran Injil, ini ajaran Zabur. Kalau bukan dari rasulnya. Jadi semuanya itu berkaitan, tidak bisa dipisah-pisah. Begitu juga beriman kepada para nabi, kepada wali, kekasih-kekasih Allah. Siapa sih wali ini? Wali itu orang-orang yang pilihan, yang mencoba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih dari apa yang dikerjakan orang pada umumnya. Nah, para waliullah itu dalam sebuah keterangan hadis qudsi, kata Allah, barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku dengan sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku dengan berjalan, maka aku mendekatkan diriku kepadanya dengan berlari. Artinya, ini luar biasa nih. Allah, kalau kita mendekatkan diri, Allah dekat dengan kita. Nah, orang yang sudah mendekatkan diri kepada Allah, menjadi kekasih Allah, putus sam'ahu iza sami'ahu, aku akan menjadi pendengarannya, aku akan menjadi lisannya. Artinya apa yang dia dengar, kalau memang Allah sudah menjadi pendengarannya, masuk aja, masuk Pak, sini nggak apa, masih kosong ini, masuk dalam. Bapak-bapak tolong digeser Pak, geser lagi, masih banyak lagi, masuk, geser masih banyak. Ya, artinya apa yang dia dengar pasti yang baik-baik. Bukan berarti nggak dengerin, dia dengar, cuman nggak jadi perhatian dia. Yang jadi konsentrasi dia itu apa yang baik. Terus aku akan menjadi penglihatannya ketika dia melihat. Artinya dia senantiasa dibimbing oleh Allah untuk melihat sesuatu yang baik. Melihat apapun, di situ dia menemukan hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kemarin saya jelaskan tentang paham wihdatul wujud, manunggaling kaula Gusti. Ya, Syekh Siti Jenar, atau sebelumnya itu ada Wali Al-Hallaj. Ya, Al-Hallaj itu seorang ulama yang mengembangkan paham wihdatul wujud. Bahwasanya hamba itu bisa menyatu dengan Allah. Bukan berarti menyatu secara fisik, bukan. Menyatu secara maknawi. Artinya orang yang begini nih, orang yang sedang asyik masyuk, hatinya itu tidak ada yang dia pikirin kecuali Allah. Kayak orang lagi berdemenan. Ya, orang lagi berdemenan itu lagi jatuh cinta dengan seorang perempuan. Dia lagi nyendok nasi, di nasi ada wajahnya. Lagi ngopi, di kopi ada wajahnya. Ya begitu. Ingat terus. Nah, itu orang yang sedang asyik masyuk, dan hatinya bergelora hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dia lihat, melihat apapun di situ dia ingat Allah. Jadi kasarnya begini, dia ngeliat apa, dia ngeliat Allah. Ngeliat apa aja dia ngeliat Allah. Bukan begitu maksudnya. Artinya dia melihat segala sesuatu itu dia menemukan hakikat Allah di situ. Melihat bangunan megah luar biasa, ingat Allah. Ini yang bikin insinyurnya, tukangnya kok bisa hebat bikin kayak begini, ngasih ide kreatifnya, itu dia melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, ini orang yang dalam keadaan makanya ketika dalam film Syekh Siti Jenar itu ketika tanya, di mana nggak ada sebenarnya, adanya Allah. Nah, itu karena memang dulu orang baru berdakwah baru berjalan, bisa khawatir kalau ini paham berkembang, makanya dicegah. Sunan Kudus belum dieksekusi mati. Nah, ini secara tauhid tidak masalah, tetapi cara syariat ini yang bermasalah.
Ini Bapak dan Saudara, kita mengkaji begini, ini bukan berarti terus kita boleh nggak buku itu, enggak, jangan. Ya, kita jangan gegabah. Wa khaufi azabillahi, dan takut terhadap siksaan Allah. Wa raja'i rahmatillahi, dan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita Bapak ada enggak ya? Oh ada ya. Ya. Wa raja'i rahmatillahi, dan mengharap rahmat Allah. Maksudnya begini, Pak. Allah rahmatnya itu maha luas, melebihi banyaknya dosa kita. Seandainya dosa kita itu seperti buih di lautan, seandainya dosa kita itu sebanyak sepenuh awan, pokoknya di mana aja kita lewat ketemu awan itu ada dosa kita. Kemana aja kita lewat ketemu awan itu dosa kita. Yakin bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih dahsyat, lebih besar dari dosa kita. Kan ada doa itu. Inna rahmati awsa'u min dzunubina. Arja inna maghfirata awsa'u min wa rahmatuka arja inna min a'malina. Ada doa itu, Allah daripada amal ibadah kami. Maksudnya gini. Kita beribadah itu nggak bisa kita jadikan andalan. Nggak bisa kita jadikan wasilah untuk masuk surganya Allah. Enggak. Kenapa? Karena seandainya pun neraka dan surga enggak ada, kita tetap beribadah kepada Allah. Jadi jangan ngarep dengan ibadah itu untuk bisa masuk surga. Kenapa? Karena kita bisa ibadah itu Allah yang gerakin. Kita bisa tahu ilmunya Allah yang kasih. Nah terus begitu kok kita mau tukar dengan surga, ketemu pirang perkara ini nggak bisa. Nah, makanya terus apa? Ya kita masuk surganya Allah Subhanahu dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bila kita melakukan perbuatan dosa, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Ampunannya Allah itu lebih luas daripada dosa kita. Sehingga kalau kita melakukan perbuatan dosa sebesar apapun, yakin pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Yakin. Sebanyak apapun dosa kita. Termasuk ada sebuah pelajaran dalam kitab Mawa'idhatul Surya. Barang siapa yang ketika mau tidur baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebelum tidur sambil merenung. Gua kemarin pagi-pagi bangun ngapain ya? Oh, alhamdulillah sembahyang sunnah, terus sembahyang subuh, terus sarapan, ya, wiridan sarapan, ngasih belanja istri, berangkat kerja, terus di kantor ya biasa mengerjakan tugas-tugas, terus neraktir makan temen, terus ngeledekin temen, bully temen, tuh yang tadi baik-baik tuh, dan bully temen jelek, terus balik lagi sampai zuhur berjamaah, terus macam kita inget. Ada yang perbuatan dosanya tadi tuh, kita bully temen yang ledekin maksudnya, dia sampai sakit hati, kita istighfar, ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada perbuatan baik, kita ucapkan terima kasih, alhamdulillah bisa ngelakuin kebajikan, Allah tolongin. Nah kalau kita melakukan perbuatan dosa, kita minta ampun sampai baca istighfar tadi tuh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Itu dosa kita sebanyak apapun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita sepenuh langit, dosa kita sebanyak buih di lautan, Allah ampuni. Kenapa? Itu Allah Subhanahu wa taala Ghaffar, Maha Pengampun, bukan Ghafur. Kalau Ghafur ngampuni, Ghaffar Maha Pengampun. Nah, ini kenapa kalau Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia itu ada hati, ada akal, ada nafsu. Nah, kita nafsu punya pengenan begini-begini, terus akal mempertimbangkan, kata nafsu hajar aja mumpung masih muda, takut tua baru tobat. Kata nafsu nih, kita kerjain tuh. Nah kenapa kalau Allah ciptakan kita nafsu? Nah Allah Subhanahu wa taala ingin menggunakan hak pengampunannya. Kalau semua orang benar, ampunan Allah nggak berlaku. Jadi Bapak dan Saudara, kita yang berlumuran dosa tidak usah takut, tidak usah putus asa. Kenapa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu luas. Begitu juga ketika orang yang lagi sakarat, lagi sakit berat, itu gak usah putus asa. Mohon rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kita diampuni segala kesalahan, ya.
baik yang kecil maupun yang besar, kepada siapa saja orang-orang yang kita pernah sakiti, kita mintakan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka membuka hatinya memaafkan kita. Nah, begitu juga Pak, kita ini ketika nyembayangin jenazah, kan biasa di akhir tuh ada tasyhid. Ya, Bapak hadirin saudara, apakah si fulan orang baik? Baik. Kita diam aja. Gua kagak tahu. Gua ngomong gua bohong. Kalau ente tahu dia pernah berbuat jahat, ente nggak boleh ngomongin. Husnuzon saja dia itu orang baik. Orang kan pasti ada sisi baik, ada buruknya. Kenapa bingung-bingung? Gua kagak tahu. Terus kalau gua bilang baik, gua bohong. Tahu bahwa meskipun ente tahu dia berbuat jahat, enggak boleh ente ngomongin. Udah ente umpetin, dia orang baik. Baik. Jangan ragu. Gitu aja susah amat. Nah, dan juga kita begitu kita meninggal dunia, orang tanya orang baik-baik. Karena memang kita disuruh untuk menyatakan kebaikan kepada seorang. Itu juga dalam kitab Mau'izatul Suri ada orang yang fulan at-tarrar. Teror itu tukang bohong, tukang nipu. Sampai malaikat munkar nakir ditipu. Ini Ki Abdurrahman Said ketika melaksanakan tasyhid menggunakan hadis ini beliau sampai ketawa. Menjaga diri. Jadi teror ini orang yang dia kepengen makan gratis. Dia nggak punya duit, kepengen makan gratis. Kalau ketemu orang di pasar tuh, yang dia lihat dia orang banyak duitnya, Assalamualaikum, Masya Allah, lama ketemu ente ya. Soto ini. Ente siapa? Ente itu, bapak ente teman aneh. Orang kan kalau bapak teman kita mau hormatin. Bapak ente teman aneh, teman deket. Ayo anak mau traktir nanti makan. Orang ini bingung siapa nih? Ya udah makan, diajak makan. Kalau zaman dulu nggak kayak kan kalau restoran-restoran Padang itu makan dulu baru bayar sama warteg. Nah kalau yang cepat saji itu kita ambil barang bayar, itu nggak bisa nepo. Ini udah begitu makan, wah ayo makan, lauk banyak, udah rapi, tinggal suap 2 suap, dia pamit, saya mau ke toilet dulu sebentar ya, kabur dia. Dan tinggal diajak makan yang bayar. Nah ini sampai begitu dia sakit keras dia sadar bahwasanya gue ini banyak dosa. Dia sewa 2 orang, gue kasih duit nih 200 dirham, sekarang 100 kalau gue mati lu bilang ya gue orang baik. Dari mulai gue mati sampai dimandiin, dikafanin, sampai dikiringin, sampai nguburin, ente jangan berhenti ngomong saya orang baik. Itu beneran kerjain. Lah begitu udah ditinggal malaikat munkar nakir datang nanya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Utruka abdi, malaikat mengingatkan, ini si fulan abah saya udah ampunin. Kenapa? Karena ada orang yang memberikan persaksian di orang baik meskipun itu boleh nipu. Tuh Bapak dan Saudara, sampai segitunya tuh. Artinya begini Bapak dan Saudara, apapun celah, sekecil apapun untuk bisa memaafkan si almarhum, lakukan. Jangan biarin. Tuh, ini ulama kita ini Ahlussunnah wal Jamaah sampai segitunya tuh. Apapun celah untuk bisa menyelamatkan si mayit itu lakukan. Sampai termasuk ada bikin fidyah, kerjain. Tentang diterima tidaknya urusan Allah Subhanahu wa taala, pokoknya sekecil apapun peluang. Kan kayak pengacara kan begitu. Pengacara itu bela kliennya itu dicari. Sekecil apapun keterangan saksi, apapun yang bisa meringankan itu dikejar. Sekecil apapun. Nah itu juga nih kita untuk menyelamatkan saudara kita, jangan sampai dia itu diadab di kuburan mana sendirian. Nah kalau kita di penjara rame-rame, dia apa-apain ya rame-rame, tapi dewekan. Kita mau ngomong sama siapa? Nangis kita sendirian. Ini makanya perlu pertolongan. Nah ini Bapak dan Saudara, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Wa ta'zimu amrillahi wa nahyi, mengagungkan perintah dan larangan Allah. Artinya perintah itu meskipun sunnah kerjain. Sebab apa? Lihat siapa yang merintahin, siapa yang kita sembah, Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kejahatan. Sekecil apapun hindarin. Kenapa? Kita maksiatnya kepada siapa? Kepada Allah yang menciptakan mulut, mata, alat kelamin kita, alat reproduksi yang itu untuk ibadah. Jangan sekali-kali digunakan untuk melawan Allah yang justru menghilangi nikmatnya. Wa bughdu a'da'illahi, dan membenci musuh-musuh Allah. Siapa itu? Wahum al-kufar. Mereka adalah orang-orang kafir. Maksudnya apa Bapak bisa membenci orang kafir ini? Bukan berarti kalau dia lewat kita timpahi. Jangan. Jadi artinya kita membenci musuh Allah, artinya kita itu tidak boleh ridho kepada mereka. Maksudnya apa? Jangan sampai kita rela dia mati tidak beragama Islam. Itu maksudnya. Ya. Jangan sampai saudara kita yang tidak beragama Islam mati dalam keadaan tidak beriman. Upayakan supaya dia beriman bagaimana? Ya dakwah. Kita dakwah dengan cara apa? Ya kalau dia ustadz,
dia kiai, dia cendekiawan, dia ceramah, ya khutbah, ya ngajar, ya nulis. Ya, kalau kita nih orang awam gak bisa ngapa-ngapain, dia bersikap baik, bertutur kata yang baik, bertetangga yang baik, hormati, muliakan. Sebab apa? Dengan begitu dia merasa nyaman tinggal sama kita. Nah, tinggal proses hidayahnya saja. Saya punya teman dulu di daerah Dewi Sartika Cawang. Itu teman saya punya majelis yang bagian jemput Habib orang Katolik. Itu orang baik-baik ini Katolik yang ahli di gereja. Itu tukang bagian jemput Habib, tukang jemput kiai. Itu kan artinya apa? Dia bernyaman bergaul dengan kita. Yang ngikutin, ya proses yasin aja, tahlilan, maulid yang ngikutin. Tinggal apa? Tinggal hidayahnya saja datang. Itu kita mestinya begitu. Ya, jangan sampai kita musuhin. Nah, itu maksudnya kita tidak boleh ridho terhadap musuh-musuh kita orang kafir itu. Jangan sampai dia meninggal dunia dalam keadaan kafir. Sebab harus disiksa selama-lamanya di akhirat itu. Oke, Bapak dan Saudara, ya bagaimana sekarang kita? Ya kita jadi orang yang baik, tunjukkan akhlak Islam. Supaya apa? Supaya mereka simpati, tertarik, mudah-mudahan dapat hidayah masuk Islam. Nah, wa amma sholatu wa shaumu wa zakat wal hajj. Adapun salat, puasa, zakat dan haji fa ya syartu kamalin alal mukhtar, itu adalah adapun salat, zakat, haji, puasa adalah salah satu syarat kesempurnaan iman. Nah, iman itu tasdik, pokoknya yang penting percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, berikut turunannya pada malaikat, pada kita, pada Rasul, kepada takdir, hari kiamat. Itu pokoknya. Dan adapun sholat, haji, zakat, puasa itu adalah syarat kesempurnaan. Sebab apa? Orang yang kalau dia percaya kepada Allah sebagai Tuhannya, pasti dia percaya apa yang Allah perintahin. Dan berikut manfaat mudaratnya. Manfaatnya kalau dikerjain pasti ada, mudaratnya tinggalin pasti ada. Kenapa? Sholat itu ada ruku, ada sujud. Sujud 2 kali lagi. Yang lain sekali. Baca Fatihah cuma sekali. Ruku sekali, tidak sekali. Cuman sujud 2 kali dalam pelaksanaan sholat. Ya mungkin kita luput, nggak kita pikirin tuh. Kenapa kok sujud dalam setiap rakaat 2 kali? Cuman sholat doang, cuman sujud doang 2 kali. Nah, itu ternyata itu bermanfaat buat kita, buat tubuh kita. Nah, termasuk juga dalam keterangan kitab Majalis Susaniyah, fadilah orang sholat duha. Bukan masalah ekonomi doang ternyata. Ya, fadilah sholat duha itu sebagai tanda syukur atas nikmat persendian tubuh kita nih. Ini di tubuh kita, kata Syekh Nawawi, Syekh Ahmad Fasyani itu ada 300 persendian seluruh tubuh kita nih. Wallahu alam ini bagian anatomi tubuh, saya belum pernah baca nih tentang anatomi tubuh. Dalam kitab itu jelas ada 300. Nah, salah satunya untuk mensyukuri itu semua itu dengan salat duha. Nah, ini jadi artinya kalau kita laksanakan salat subuh kita jadi sehat. Nah, orang yang gagal melaksanakan itu salat duha bukan subuh, kita jadi sehat. Itu salah satunya, itu salah satu. Artinya kalau kita nggak kerjaan itu, mudaratnya apa? Ya macam-macam, ada penyakit, ada osteoporosis, ada istilah pengapuran, terus macam-macam tuh, persendian, tulang kejepit dan seterusnya. Ini kenapa? Karena kita kurang mensyukurinya. Itu salah satunya. Artinya tuh karena kita percaya kepada Allah, kita yakin Allah yang perintahkan, maka kita kerjain itu, maka jadi sempurna iman Islam kita itu. Nah, orang yang nggak puasa, nggak haji, nggak zakat, nggak sholat, berarti imannya kepada Allah nggak sempurna. Buktinya apa? Ya timbang percaya doang tapi perintah dia nggak kerjain. Kalau kita betul-betul percaya kepada Allah, yakin, seyakin-yakinnya, pasti juga kita yakin apa yang Allah perintah, apa yang Allah larang. Itu semuanya kembalinya manfaatnya buat kita. Kenapa Allah larang narkoba? Ya karena memang itu merusak akal, merusak tubuh. Karena narkoba itu kan di darah, Pak. Itu cairan kimia, itu masuk ke darah kita, dipompa ke jantung, merambat ke otak, ke semuanya. Makanya orang berhenti narkoba paling lama 5 tahun, itu mati. Orang makan narkoba itu, saya udah buktikan, ada 3 orang teman saya. Dia tobat kepada Allah dari menggunakan narkoba 5 tahun. Itu mati. Kenapa? Karena sudah rusak jaringan otaknya, hatinya, jantungnya, semua rusak. Karena dengan kimia itu tadi. Ini makanya untuk yang begini nih nggak bisa main-main. Nah, itu udah tobat. Itu bagaimana kalau belum? Oh alam. Yang mudah-mudahan meskipun begitu itu mungkin jadi kafaratnya. Jadi mungkin jadi kafaratnya dari dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ya kita berharap begitu dan nanti di hari kiamat bersih. Itu kenapa itu mudaratnya Allah kasih tahu kembali buat kita, nggak ada kembali buat Allah. Nggak ada, semuanya buat hambanya. Nah itu kita kudu yakin tempengan itu tuh. Indah ahli sunnah, menurut ulama ahli sunnah,
Faman taroka wa taqada wujuba alaihi. Faman taroka maka barang siapa taroka meninggalkan sholat, puasa, haji, zakat. Wa taqada wujuba alaihi dan meyakini kewajiban itu alaihi atas dirinya. Au taroka wahidan minha atau meninggalkan salah satu dari semuanya. Kadzalika begitu juga, artinya dia tinggalkan tapi dia masih yakin itu kewajiban. Fa huwa mu'minun kamilun, dia orang beriman yang sempurna imannya. Fi juryani ahkamil mu'minina fid dunya wal akhirah, di dalam memberlakukan hukum-hukum orang beriman di dunia dan di akhirat. Artinya apa nih? Jadi orang beriman, dia melaksanakan sholat, haji, zakat, sempurna imannya. Begitu juga, orang beriman dia kagak sembahyang, nggak ngaji, nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak haji. Ente, ngapa nggak puasa, ngapa nggak sholat? Kan sholat wajib. Ya, gua tahu, yakin sholat itu wajib, puasa wajib. Ngapa nggak puasa, nggak sembahyang, nggak puasa? Gua males. Nah, bagaimana orang begini nih? Tetap orang beriman. Dan dia harus diperlakukan sebagaimana orang beriman yang sempurna imannya. Artinya, kalau nanti dia mau nikah, ya menikah dengan orang Islam. Kalau nanti dia mati, ya dikudu dimandikan, dikafanin, disembayangin, dimakamkan di pemakaman orang Islam. Boleh. Itu diberlakukan hukum Islam secara sempurna. Meskipun dia hidupnya kacau. Ya nggak pernah ibadah. Itu kita tetap berkewajiban. Terus bagaimana? Orang yang begini nih sangat butuh kepada doa kita. Loh, umpama ada preman mati, kalau kata kita bujur rasa, kampung gua aman dah. Jangan. Itu berarti nafsu kita bicara. Kalau dia ada orang meninggal, nah kita kudu kesian. Ya kita punya waktu kita sembayangin, kita mohinin ampun, semakin banyak yang bayangin, potensi dimaafkannya semakin banyak. Kenapa orang yang begini sangat butuh kepada doa kita, ampunan? Sebab kan fungsi sholat jenazah itu adalah rasa solidaritas kita, jangan sampai saudara kita meninggal dunia, mati bawa dosa yang banyak belum diampuni oleh Allah. Itu tujuannya. Kita nggak rela, kita nggak ridho. Teman kita meninggal bawa dosa banyak, kita nggak rela, nggak boleh tuh. Maka kita doain, jangan sampai dia meninggal dunia bawa dosa banyak. Tuh, ini tugas kita. Nah, kita doain. Siapapun itu, ya pastikan orang yang begini nih, pasti dia pernah berbuat baik. Pasti dia ngomong begini sama anak-anaknya, lu jangan kayak gua, bapak lu. Lu jadi orang baik, cukup gua aja yang lakonin. Nah, kan begitu itu pesannya baik itu. Masa iya tuh jahat? Enggak, itu bukan baik. Nah, ini apa namanya? Orang yang begini kita tetap masih perlakukan dia sebagaimana orang Islam yang imannya sempurna, orang yang beriman sempurna. Kenapa sih alasannya? Nih kata Syekh Nawawi Banten nih. Li'anna marji'ahu ilal jannati, karena sesungguhnya tempat kembalinya adalah ke surga. Karena memang kita umat manusia asalnya di surga. Juga kembalinya bakal kemana? Ke surga. Nah kalau ke neraka bagaimana ceritanya tuh? Orang tempatnya ke surga, kembali ke neraka. Malah kuncinya dikasih. Ini kita semua udah megang kunci surga nih. Ya, kita mau pakai mau enggak? Jangan pakai. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kunci surga jangan sampai hilang. Tadi jangan sampai jadi orang murtad. Nauzubillah min dzalik. Siapapun kondisinya bagaimana, selama dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia megang kunci surga. Meskipun nanti di akhirat Allah menegakkan keadilannya. Wa in dakhalan nar, meskipun dia nanti masuk neraka, tetap endingnya masuk surga. Illam yanal syafa'ata min ahadi syafi'in, bila dia tidak mendapatkan syafaat dari salah satu dari orang-orang berikan syafaat. Siapa itu? Nabi Muhammad, para nabi, malaikat Jibril, siapa? Para wali, para ulama, para guru-guru kita. Bapak jadi saudara, sesama orang beriman saling berikan syafaat. Ini kita alhamdulillah ini dikomandani oleh almarhum Al-Maghfur Ki Abdurrahman Syahid Ki Muhtar Lutfi. Kita diajak dihimpun dalam jamaah subuh gabungan. Beliau nanti itu guru-gurunya, ya, kita ini disatukan, dikumpulkan, mana si Anu? Oh belum kelihatan, mana si Anu? Belum kelihatan, mana si Anu? Ditanya itu, di absen. Nah, itu nanti yang kita belum juga nyampe di situ, nyangkut di neraka, mohonkan syafaat. Nah, bebas kita. Kenapa? Kita punya orang dalam. Apa dekengan pusat kata Gus Ikdam. Itu mereka penting. Aneh. Ya, meskipun dia nanti masuk surga dan tidak mendapatkan syafaat dari salah satu orang berikan syafaat, nanti endingnya dia akan masuk ke dalam surganya Allah. Jadi ada orang sudah divonis, Pak, divonis masuk neraka. Eksekusi belum dilakukan. Ulama, guru-guru kita tahu, minta ampun kepada ya Allah, ini rombongan ini ya Allah, pengajian subuh gabungan. Siapa itu? Ya dong, apa diberikan syafaat, enggak jadi dieksekusi, masuk rombongan sama guru-guru kita tuh, ulama-ulama kita.
Jadi kita punya pengajian dimanapun ikutin, manapun. Jadi kita semakin banyak punya komunitas orang-orang baik. Al-ghufrana minallahi ta'ala, atau tidak mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Nah, bagaimana dengan mereka nih, orang yang bermaksiat masuk neraka, orang beriman masuk neraka. Wa huwa mu'minun, dia orang beriman, naqisun yang kurang imannya, min jihati du'fil iman, dari sisi lemahnya iman. Kenapa? Litarkihi li ba'dil ma'murat, karena dia meninggalkan sebagian dari apa yang Allah perintahkan. Wa in tarakaha mu'anidan li syar'i, dan apabila dia tinggalkan sholat, puasa, haji, zakat, mu'anidan, karena melawan li syariat. Kenapa tinggal sembahyang? Gua kagak percaya sembahyang itu wajib. Kenapa enggak puasa? Gua kagak percaya puasa Ramadan wajib. Umpama dia ngomong begitu. Ausyakan fi wujubiha, atau dia meragukan tentang kewajiban sholat, zakat, puasa, haji, fahuwa kafirun ijma'an, maka dia dianggap orang kafir secara ijma'. Jadi ulama sepakat, orang yang tidak percaya, dia tinggalkan ibadah karena dia nggak percaya, dia bukan orang Islam. Nanti kalau dia mati, kita nggak boleh sembayangin, kita nggak boleh kuburin tempat orang Islam. Tuh nggak usah ditahlilin karena bukan orang Islam, kafir. Tuh. Makanya begini juga Pak, kita nih umpama ada keluarga, ada teman yang belum mau ibadah, itu jangan kebangetan. Lu nggak ada bedanya orang kafir, jangan begitu bahasanya. Ya sebab nanti dia apa lu kata urusan gua, terus bayang apa aja lu repot-repot. Itu nanti dia jadi ngelawan begitu. Jadi ngomongnya, ngajaknya jangan pakai bahasa begitu. Ya dengan apalah, ayo kapan lagi sih? Gitu udah tua nih. Ente mau jadi preman udah ompong, siapa yang takut? Mau preman ompong. Jalan udah sempoyongan. Mana ada orang takut sama preman sempoyong? Udah ayo ikut gua ngaji, obat. Begitu caranya. Jangan kebablasan. Wa kadza in taraka wahidan minha, begitu juga bila dia tinggalkan salah satu dari zakat, puasa, haji, salat, kadzalika begitu juga, artinya dia tidak percaya atau ragu, ya. Ini dia dianggap orang kafir. Kenapa sih? Li'annaha ma'lumatun min adilatid dini bid-darurati. Karena sesungguhnya ibadah-ibadah tadi di atas itu, zakat, salat, puasa, haji, itu ibadah yang sudah diketahui dari dalil-dalil agama yang mudah. Jadi semua orang pasti tahu salat itu, jangankan orang Islam, non-muslim pun tahu orang Islam itu wajib salat, wajib zakat, dia syahadat. Itu saya punya teman di sekolah, seorang pendeta perempuan, itu tahu orang Islam sholat, orang non-muslim kalau mau jadi orang Islam mengucap 2 kalimat syahadat, dia tahu. Kalau ada orang mau nikah dianjurkan baca syahadat, dia tahu. Tuh, artinya ini semua orang, jangankan orang Islam, non-muslim aja tahu. Nah, ini sehingga kalau sampai meragukan perintah sholat, perintah zakat, haji, puasa, atau dia sampai tidak mengatakan tidak tahu atau dia menolaknya, ini berarti dianggap sebagai orang yang kafir. Wa'lam anna umur. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabbana, ya Maulana, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa fil akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala sa'adatina wa bil rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan ra'imin, hamdan yawmin wa yuqatima tidak. Rabbana wa ilahana wa lakal syukru wa ma yanbaghi jalali wa qadri Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Salatan dunia biamin jamin awal al-akhir ketika jamin hayat waktu baiklah min jamin sayyat karena inna darajat waktu menawi hayat wa amatin akan sambil ibu mujibul wa qadanya Allah ta'ala wasil sama qulun al-adim wa mahalana wa tabana wa tabana wa sallallahu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi wasilah wa rahmatan nabila wa barakatan sallallahu alaihi wa sallam maulana Muhammad ولجميع النبي والمرسلين والأولياء والصحابة والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء الآمنين والمصالحين مخلصين مجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا keluarga besar jemaah subuh gabungan dan rahmatullah keluarga dan muslimin. Cuma ila kubur aminna muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat irfa'na roja wa roja masanat wa khairat wa qina wa abad wa ya ayyuhan nasu
mutmainnah inni ila rabbika marjiyah fadhuri bi ibadi wadhuri jannati Allahumma warhamhum wa'afihim wa'afihim al-madalhum wala tajal kubran kubran nira Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shaghira Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Hasbunallah wa ni'mal wakeel ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakeel ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakeel ni'mal maula wa ni'man nasir la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata wal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Muhammad Allah